Eh, ini saya ingin mengetahui penggunaan internet di kalangan mahasiswa semester 7 yang saya berikan kuliahnya. Jadi, saya hitung jumlah respondennya yang mewakili itu ada 33. Saya tidak memberikan namanya, jadi saya ganti menjadi variabel. Namanya menjadi X1, X2, X3 dan seterusnya, bebas mau A1, A2 silahkan disesuaikan dengan ketertarikan kalian. Saya dalam sebuah kuesioner ini yang saya muat ada 5 pertanyaan yang mewakili ketertarikan saya ingin pengetahuan tentang penggunaan internet di kalangan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan ini yang telah saya buat ini saya akan ujikan dulu sebelum saya melakukan penelitian yang lebih besar, misalnya di masyarakat atau di seluruh mahasiswa di STKIP PGRI Sukabumi misalnya. Jadi saya ambil untuk uji validitas benar atau tidak valid atau tidak pertanyaan-pertanyaan saya yang berkenaan dengan penggunaan internet di kalangan mahasiswa. Diperhatikan, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui buat kolom jumlah. Jadi ini saya sudah rekap dari mulai responden 1, X1, responden X2 dan seterusnya. Yang pertama adalah menentukan jumlah. Caranya yaitu sama dengan sum. Jadi kita rekap hasil dari pengisian kuesioner untuk responden X1. Setelah itu kita klik and drag. Kita rapikan. Saya rapi. Kita berikan tabel. Oke. Setelah mengetahui jumlah hasil pengisian kuesioner dari setiap responden, yang pertama yang akan kita cari adalah R hitung. R hitung. R hitung adalah tingkat korelasi produk momen. Jadi kita akan menghitung korelasi antara pertanyaan nomor 1 dengan jumlah skor yang didapatkan dari 5 pertanyaan tersebut. Caranya yaitu silakan diperhatikan. Sama dengan kita cari functionnya yang korel. Korel. Oke. Kemudian yang pertama kita akan mengkorelasikan skor pertanyaan pertama. Kita blok. Oke. Jangan lupa menggunakan disesuaikan menggunakan titik-titik, koma disesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Kalau di saya di laptop saya titik koma. Oke, array kedua yang akan kita isi yaitu tabel skor, jumlah skornya ya. Oke, kita kurung tutup. Hanya karena kita akan mengkorelasikan setiap pertanyaan, jadi pertanyaan pertama dengan jumlah skornya, pertanyaan kedua dengan jumlah skornya, maka kita akan kunci jumlah skornya agar pertanyaan-pertanyaan jumlah hasil korelasi ini tidak invalid gitu. Saya contohkan kalau tidak dikunci seperti ini ya, silakan perhatikan. Oke, untuk R hitung pada pertanyaan pertama didapatkan 0,3324 dan seterusnya. Ketika saya klik and drag ke kanan sampai dengan pertanyaan kelima, itu nanti akan muncul seperti ini. Oke. Caranya tidak usah risau, kita balik lagi ke R hitung, kita tandai dengan menggunakan dolar untuk tabel array kedua yang menunjukkan tentang jumlah skor. Ini tanda dolar kita kunci. Ini tanda dolar kita kunci. Setelah itu enter. Setelah enter, kita drag sebelah kanan. Oke, maka muncullah seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan R hitung, kita akan menentukan T hitung. Untuk T hitung yang akan kita fokuskan yaitu di hasil pengerjaan R hitungnya masing-masing. Jadi R hitung itu rumusnya adalah, silahkan diperhatikan. R hitung dibagi akar dari, akar itu dalam Excel SQRT. Oke, SQRT
akar dari, kita buat 2, kurung buka, 1 dikurangi R hitung, dikuadratkan, kurung tutup 1, dibagi dengan N dikurangi 2. Karena tadi jumlah responden saya 33, sedang N-nya jadi 33, dikurangi 2 rumusnya, berarti 33, berarti langsung saya masukkan 31 di sini. 31 dari 33 dikurangi 2. Oke, seperti itu kalau sudah di enter. Didapat T hitung sedemikian. Kita klik and drag lagi ke sebelah kanan. Oke. Setelah dapat T hitung, kita selanjutnya menentukan T tabel. T tabel. Dalam penelitian ini, saya ingin dalam uji validitas ini, saya ingin menggunakan taraf signifikansi 0,05. Artinya dari 100 responden yang saya berikan, misal, itu ada trial and error-nya 5%. 0,05. Maka untuk T tabel, kita isi menjadi TINV kurung buka, probability-nya yang barusan saya sebutkan, taraf signifikansinya 0,05. Oke, derajat kebebasannya seperti yang tadi saya sampaikan, N dikurangi 2. Selalu dikurangi 2 rumusnya ya. Derajat kebebasan itu. Atau degree of freedom itu N dikurangi 2. Jumlah N-nya 33, maka dikurangi 2 itu 31. Tuliskan 31. Maka muncul T tabel seperti ini. Kita klik drag lagi. Terakhir kita akan membuat kriterianya. Dari 5 pertanyaan yang saya berikan ke 33 responden, pertanyaan mana yang tidak valid, pertanyaan mana yang valid. Pertanyaan yang tidak valid ada 2 kemungkinan, dimodifikasi atau dihilangkan. Yang kedua, yang valid kita lanjutkan untuk menjadi instrumen dalam penelitian kita yang sesungguhnya. Oke, kriterianya adalah jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka dia valid. Sedangkan jika tidak, maka namanya invalid pertanyaannya. Kalau sudah di enter. Oke, saya akan rapikan. Ini namanya validitas. Oke. Nggak rapi. Oke, dari 5 pertanyaan yang sudah saya berikan ke 33 responden, didapat pertanyaan pertama, ini pertanyaan pertama, itu tidak valid karena T hitungnya kurang dari T tabel. Berarti yang pertanyaan pertama harus saya modifikasi atau harus saya buang. Jadi tidak saya masukkan nanti di penelitian. Sedangkan untuk pertanyaan 2 valid, ternyata 3 valid, 4 valid, dan 5 valid. Sekian untuk uji validitas dengan menggunakan Excel. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.